Berbahagialah bagi orang
Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang tak pernah habis untuk diceritakan, yang ajaib, yang perkasa, yang tak pernah dikalahkan. Kami bersyukur pada kesempatan pagi ini kami bisa bersama-sama kembali beribadah. Kami boleh mempersembahkan pujian bagimu. Kami tahu pujian kami diterima oleh Engkau bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Yesus Kristus yang sudah mengaruniakan kesempatan ini. Ibadah tidak bisa dinikmati oleh semua orang, tetapi orang-orang yang berkenan kepadamu Tuhan menikmati ibadah yang sesungguhnya. Kami tidak sedang melakukan kebiasaan agama Kristen, tetapi kami sedang mengabdi kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Tolonglah kami ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh menyimak dengan baik, konsentrasi yang baik, sehingga kami mendapatkan apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kami. Selanjutnya kami bisa mengerjakannya sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita bisa bersama-sama kembali hadir untuk beribadah. Saya sungguh berharap ketika puji-pujian kita dengan sungguh-sungguh, ketika kita mendengarkan firman Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi firman Tuhan itu penting ya. Kalau saudara ada yang baca Alkitabnya hare-hare gitu ya. Jadi memang saudara, kalau saudara enggak memperhatikan dengan baik kehidupan kita, saudara baca Alkitab tiap hari atau tidak tiap hari teh seperti enggak masalah gitu. Teu maca ge tina naon, makan sapoe 3 kali seubeuh angernya, sare tibra keneh nya. Teu maca firman Tuhan teu naon ya. Tetapi saya ingin ingatkan kepada saudara-saudara, ketika saudara melewatkan kesempatan untuk mengetahui apa yang menjadi kebenaran di dalam Alkitab dengan mengabaikan saudara tidak membaca Alkitab, menganggap ringan firman Tuhan itu ya, atau mensepelekan atau menomorduakan, maka saudara juga tidak akan mendapat kesempatan yang baik. Karena nanti kan ujung-ujungnya kalau saudara kecewa, saudara kemudian marah kepada Tuhan ya, itu tuh sebetulnya banyak penyebabnya itu karena saudara dan saya tidak tahu apa yang ada di Alkitab itu ya. Karena itu sekali lagi yuk baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, merapatkan diri kepada Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan secara teratur. Kalau ada aba, aku baca Alkitab, ada aba yang lain, aku berdoa ya, aku berdoa ya. Itu mendekatkan. Jadi ada orang yang kalau ini udah menjelang akhir tahun lagi, dekat akhir tahun, nanti kalau ditanya, kamu nanti tahun depan pengen apa? Pengen lebih dekat kepada Tuhan. Pengen lebih dekat kepada Tuhan. Itu mah kata-kata yang udah diulang-ulang umum. Saya juga pengen, pasti semua orang juga pengen lebih dekat kepada Tuhan. Cuman cara ngadeketna eta ya saudara yang perlu waktu. Ya. Kita ada doa sebelum ibadah sekarang setiap hari Minggu ya jam 6 sudah dimulai di ruang bawah. Saudara yang rindu berdoa datanglah ya, kira-kira 25 menit akan berdoa sekalian mempersiapkan mendoakan ibadah yang kita laksanakan ini. Berdoalah. Ada waktu saudara di Zoom ya, di hari Kamis di Menara Doa, saudara bisa ikut. Saudara mau ikut doa di hari Kamis
pagi jam 10 di tempat ini langsung datang, ada juga saudara ya. Jadi saudara-saudara, bagaimana sarananya kita mendekatkan diri itu dua. Istilah satu membaca Alkitab, yang kedua adalah berdoa. Ya. Kalau saudara sering ngobrol dengan teman gitu ya, sering ngobrol kayak kemana-mana duaan ya, janjian, karena kan itu dekat, jadi dekat ya. Nah tapi banyak orang saudara dekat yang dekat dengan orang gitu, tapi nggak dekat sama Tuhan. Tangkel lamun giliran doa nanti dijawab, amak-amakan saudara. Ya. Jangan naon berdoa teh percuma. Nah, gitu. Tadi dikatakan oleh pemimpin ujian kita tidak ada kepastian. Di satu sisi betul saudara, kita tidak ada kepastian. Kalau saya yang paling dekat aja sekarang misalkan Ukraina perang dengan Rusia, ngarungsi tak kabeh, noboga rumah saya, noboga mobil saya ngarungsi saudara, ya. Ada nyairkeun duit ka bank lagi tutup, saudara, ya, seperti begitu, ya. Itu kan tidak ada kepastian. Tapi sebetulnya di sisi lain ada kepastian bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Itu seperti khotbah yang hari ini kita akan renungkan bersama-sama. Dengan judul yaitu Tuhan mau berjalan bersamaku karena kasih karunia-Nya. Tuhan berjalan bersamaku karena kasih karunia-Nya. Kita baca pertama Yohanes 1 ayat 17, memang di sini tidak ditulis ya, Yohanes 1 ayat 17. Tapi saya tambahkan ayat ini di tayangan ini. Mari kita baca sama-sama. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kita ulang ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kita akan lihat kasih karunia itu seperti apa ya. Saudara, kalau namanya hukum, kalau melanggar hukum harus diulangi sama saya. Kalau namanya hukum, orang kalau melanggar hukum harus dihukum. Ya, itu hukum. Kalau misalkan ada hukum, begitu dia melanggar hukum, karunya. Itu berarti bukan hukum, saudara. Aya orang ngajamret, kapangih, cek polisi teh karunya, budakna leutik keneh lepaskeun. Ari teu lila teh ngajamret deui, saudara. Ya. Di eta teh di kapangih deui ku polisi, karunya cenah lepaskeun we anakna leutik keneh. Hukum enggak akan begitu, saudara. Anakna leutik keneh, geus gede, 70 tahun, 40 namanya hukum itu harus dihukum kalau dia melanggar hukum. Ya. Nah, makanya orang Israel pada waktu mendapatkan wanita yang berzina itu dibawa ke tengah-tengah kumpulan orang, Yesus sedang berkhotbah kan. Menurut hukum Musa, begitu langsung saudara, kudu dihukum. Nah, banyak orang Kristen juga melakukan saudara seimannya gitu saudara. Ya. Hukum ya naon tadi, hukum. Ya. Saudara, Kristus Yesus sudah mati di atas kayu salib karena kasih karunia-Nya supaya kita tidak dihukum. Teruskan. Di dalam Keluaran 33 ayat 14 ayat 17. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing, ia yang berfirman teh Tuhan ya. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Siapa yang pengen ketentraman, saudara? Siapa yang pengen tentrem hidupnya? Cuma satu orang. Oke, yang lainnya siap dengan gejolak ya. Siapa yang siapa yang menghidupnya tentrem? Tak, enggak sudah disebut gejolak makanya. Siapa di sini yang rindu hidupnya penuh badai? Nggak ada ya. Tapi badai itu akan memberikan pengalaman kepada kita bahwa Yesus berkuasa atas badai. Ya. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara, ya. Mani resep ya. Aku sendiri ini satu kepastian. Aku sendiri kata Tuhan membimbing engkau, memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat
dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatku ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Nanti kita akan perdalam ya bagaimana itu kasih karunia Tuhan berikan bagi umat Israel ini. Ini kan bagian pendeknya saja ya. Nah, saudara-saudara, apakah saudara mau berjalan bersama siapa saja? Nah, pertanyaan pertama ya. Saudara mau nggak jalan sama siapa saja? Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau ya. Jodoh juga milih, teman juga milih, mitra usaha juga milih, kan nggak mau sembarang. Ini Yosep ini kan usaha ya. Ini Pak Yudi ini petinggi perusahaan. Kalau mau bermitra atau bekerja sama dengan karyawan itu kan ada syarat-syaratnya ya. Bukan sembarangnya sok saha we nu daek lah. Nggak mungkin saudara ya. Kalau kita dengan Tuhan itu kita nggak perlu riwayat hidup. Tuhan udah tahu riwayat hidup kita ya. Kadang-kadang riwayat hidup yang kita bikin lamaran itu kan ada rekayasanya juga ya, seperti gitu supaya diterima. Tapi kalau kita dengan Tuhan nggak perlu rekayasa kehidupan itu, karena Tuhan tahu persis hidup kita ya. Kita bisa diterima apa adanya. Tapi punten, kalau cari jodoh nggak mungkin kita cari apa adanya. Jadi kita kalau ditanya gini, apakah saudara mau berjalan bersama siapa saja? Di sini ada Feli yang punya karyawan juga atau mitra kerjanya di tempat dagangnya. Kalau enggak seret kan bisa minta diganti. Ya, jadi nggak bisa dengan semua. Nah, apakah setiap orang mau berjalan bersama dengan saudara? Dibalik, saudara kan milih. Sekarang saudara kalau misal apakah setiap orang mau berjalan dengan saya? Belum, nggak mau, saudara, belum tentu. Saya ngomong sama anak-anak muda begini, kalian mau ada acara gathering ya, kebersamaan, ikut, ya. Mereka tuh pada melotot, saudara. Melotot kenapa kira-kira? Nah, naonan kolot ngilu, ya, saudara. Jadi kita juga nggak mau jalan dengan siapa saja, sebaliknya orang juga belum tentu mau jalan sama kita. Teruskan lagi saudara, kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang mau berjalan bersama dengan saudara. Sebaliknya karena berbagai alasan ya, dan sebaliknya kita nggak mau dengan semua orang juga belum tentu mau jalan sama kita. Kita harus terima keadaan ini, fakta ini ya. Jadi saudara jangan ngerasa tersinggung gitu, nanya orang mau diajakan. Ya itu mungkin karena usia. Mau hiking nate anu lempang nanti 45 derajat ya saudara ya, 45 derajat naiknya, kemudian kira-kira jarak nanti 30 km ya. Ya lamun ngajak nunggu sekolot mah nya hikingna repot saudara ya, nepina jam sabaraha ya, pasti pilihnya kan yang memang memungkinkan untuk pergi itu. Sebaliknya kalau mau piknik yang diajakin yang gimana? Yang bisa bayar, nggak dipilih ya, si eta mah mati bukan duit nah ya. Ya, seperti begitu. Di dunia ini seperti itu, saudara. Ya. Nah, di tengah ombak dunia ini, apakah Tuhan mau berjalan bersama dengan saudara? Saudara bisa jawab, di tengah ombak dunia, apakah Tuhan mau berjalan bersama dengan saudara? Saudara bisa jawab, mau nggak Tuhan berjalan dengan saudara? Mau nggak? Saudara nggak mau jalan dengan siapa saja. Sebaliknya orang lain juga nggak mau jalan dengan saya. Sekarang ada pertanyaan, Tuhan mau nggak jalan sama saudara? Yakin? Saudara teh baik bener kalau gitu ya. Ya luar biasa ya. Saudara baik ya, memenuhi syarat untuk bisa jalan bersama dengan Tuhan, memenuhi syarat? Tidak semua orang mau jalan dengan kita. Sebaliknya kita juga nggak mau jalan dengan semua orang. Tapi pertanyaannya sekarang, Tuhan mau nggak jalan sama saudara?
Nanti kan kita renungkan ya jawabannya itu benar atau salah gitu. Kita teruskan. Apakah saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan? Nah, ada pertanyaan itu juga. Saudara mau nggak jalan bersama Tuhan? Ada orang yang gini, saudara. Ulah maca firman Tuhan loba-loba teuing. Beuki jero teh beuki hese hirup Kristen teh. Nah, gitu saudara. Jadi dia nggak mau jalan sama Tuhan, nggak mau, dia mau jalan sendiri. Ya, jeung Tuhan mah loba larangan lah. Loba teu meunang ieu teu meunang itu kan ari sorangan mah ngeunah ngangkleung ge sorangan edek ngopi heula nya. Edek lalajo film porno heula nya. Edek mengumpat orang kan nu ngalarang amun jalan sorangan mah nya. Tapi saya ingin kasih tahu kalau jalan sendiri ripuh saudara. Ya, ripuh. Sudah dibuktikan oleh saya sendiri, oleh banyak orang juga. Jalan sendiri teh ripuh, saudara. Ya, ripuh. Ya. Teruskan lagi. Mari kita merenungkan tentang hal-hal yang jawaban yang tadi itu ya. Kita melalui kitab Keluaran 33 dan 34. Tetapi tidak langsung ke sana. Jika kita mempelajari kitab Keluaran pasal-pasal sebelumnya, maka kita akan mengerti dan bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Nah, jadi saudara nanti kita akan lihat ya, tidak semua ayat ini saya akan ringkas saja. Tetapi yang jelas saudara-saudara akan melihat bagaimana kasih karunia Tuhan atas orang Israel dan atas Musa. Ya. Kita kalau saudara melihat Keluaran pasal 5, protes kepada Musa dalam proses pembebasan. Waktu itu Musa ada di padang penggembalaan, kemudian Tuhan datang sama Musa. Musa itu kira-kira 40 tahun melarikan diri karena dia membunuh orang Mesir, ya. Akhirnya dia jadi buronan, ya. Kemudian dia lari dan menikah, kemudian dia menjadi penggembala dari pejabat tinggi dari sebutnya pangeran di kerajaan Mesir itu, sekarang dia penggembala. Ya. Waktu dia menggembalakan kurang lebih pada usia 80 berarti ya, pada usia 80 kemudian Tuhan datang kepada Musa berbentuk apa saudara, dia memberikan perhatiannya itu yaitu ada pohon yang terbakar tapi nggak hangus gitu ya. Maka Musa nyamperin, apaan nih ya, kemudian kata Tuhan, lepaskan kasutmu karena ya tempat yang kau pijak itu kudus. Teruskan lagi saudara, jadi Musa itu dipanggil, udah gitu teh Musa teh nggak mau dipanggil teh, iyalah ya, kan orang melayani juga gitu saudara, embung kita melayani mah, ke gereja maulah, kalau suruh melayani nggak mau ya, gitu. Pelayanan itu kan kemarin dikasih tahu, pelayanan itu bukan hanya satu sisi. Kalau kita di gereja itu salah satu sisi, tapi bidangnya layan banyak sekali saudara, banyak sekali ya. Di luaran itu saudara bisa melayani di tempat saudara kerja, saudara bisa melayani di rumah tangga, saudara bisa melayani di tempat bergaul, di semua tempat. Nah Musa ini dipanggil nggak mau, sampai Tuhan tuh murka sama Musa. Saudara, pada umumnya orang dipanggil oleh Tuhan tuh nggak mau ya, pada umumnya. Kalau saya lihat di Alkitab tuh satu tokoh yang mau langsung itu Yesaya saudara. Waktu Tuhan udah menyucikan, kemarin ini Pak Leli mengatakan menyucikan dan mengampuni dosa dia, kemudian dia tanya sama Yesaya, siapa yang akan kuutus? Utuslah aku Tuhan. Ya, utuslah aku. Pada umumnya Yeremia nggak mau, Yeremia, aku udah terlalu muda Tuhan, nggak pintar ngomong lagi ya. Tapi semuanya itu kalau kata Tuhan harus kamu pergi saudara. Ya. Jadi udah sampai di sana, kemudian dia sendiri juga mau menghadapi Firaun teh sieun deui sarua ya. Nanti cenah kalau ditanya Tuhannya siapa, kemudian dikasih tahu gini-gini, akhirnya dia ngadep Firaun. Waktu ngadep Firaun untuk membawa orang Israel itu keluar dari Mesir. Tapi saudara, pada proses pertama ini apa yang dilakukan oleh Raja Firaun itu, apa yang dilakukan yaitu memperberat kerja paksa orang Israel. Jadi orang Israel teh tambah amek. Wah, iya kacida nyilakakeun si Musa mun kieu mah. Saudara, memimpin itu tidak mudah loh saudara. Bahkan memimpin keluarga sendiri tidak mudah. Ya, jadi bapak-bapak nih, kepala keluarga, ya, mungkin Anda, saudara, kepala di satu perusahaan, petinggi di satu perusahaan, belum tentu bisa memimpin keluarga, ya, belum tentu bisa memimpin keluarga.
Sebab itu perlu dekat sama Tuhan, perlu hikmat Tuhan. Ya. Contoh saudara nih ya, Adam dan Hawa, keluarga yang pertama dibentuk. Adi lanjut saling bunuh, saudara. Ya, itu kalau keluarga pertama. Udah sama, amblas, saudara. Ya. Sebab itu perlu kepala keluarga takut akan Tuhan. Diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya. Kalau perempuan takut akan Tuhan, ya tentu diberkati juga, saudara ya. Karena takut akan Tuhan itu aspeknya luar biasa. Nah, kemudian ketika Musa menghadap kedua kalinya, orang Israel, tua-tua Israel itu nyegah. Wah, kamu katanya kasih pisau sama Firaun itu untuk menusuk kami. Saudara, Musa tuh di dalam ketidakmampuannya itu tetap dia nurut sama Tuhan. Dia kadang ngeluh juga, tapi dia nurut sama Tuhan. Itu penting, saudara. Makanya kalau saudara bapak-bapak nih ngerasa tidak mampu memimpin keluarga, saya harap jangan merasa dibalik jadi ngerasa mampu ya. Jangan dibalik begitu, justru ketidakmampuan kita itu menyebabkan kita mengandalkan Tuhan. Nah, ketika kita mengandalkan Tuhan, disitulah kita mampu menolong memimpin keluarga kita, perusahaan di mana tempat kita kerja, ya, menjadi kepala bagian dan seterusnya. Jadi protes yang pertama kepada Musa itu waktu awal pembebasan. Yang kedua, saudara, menggugat pembebasan Tuhan dari Firaun. Mereka tuh waktu menghadapi tantangan, saudara, keluar dari Mesir itu selalu pikirannya gini, ngeunah kene di Mesir, di ditu kuburan, orang dibawa ka dieu kayak orang paeh di dia kuburan aku mah. Seperti gitu. Saudara bayangkan mereka itu mau dibawa kemana? Mau dibawa ke tanah perjanjian, di mana susu dan madu itu disediakan Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, kamu menempati rumah tidak kamu bangun, kamu menikmati hasil kebun bukan kamu yang menanamnya. Itu Tuhan janji sama mereka, tetapi mereka selalu pikiran akan kuburan. Saudara, berapa kali saudara lihat? Emangnya di sana nggak ada kuburan buat kami? Katanya dibawa-bawa ke sini tuh sampai kami nanti mati bergelimpangan di sini. Ya, protes lagi, saudara. Ya, kira-kira di jemaat Bethesda sok protes gitu taranya. Teruskan lagi saudara, Keluaran 15 ayat 22, 27, 17 ayat 1 sampai 7. Bersungut-sungut tentang air. Ya, nggak ada air, mati kami di sini katanya. Nggak ada air. Ya. Teruskan lagi Keluaran 16 ayat 1 sampai 36, bersungut-sungut tentang makanan. Orang Israel mah benar-benar duniawi pisan, saudara. Semua hal yang diomelkan itu masalah jasmani, ya. Dia nggak ngeingat janji Tuhan. Dia ingatnya tuh aing hayang kumaha gitu, seperti gitu. Makanya Yakobus mengatakan kamu berdoa juga nggak dapat apa-apa kenapa? Karena kamu mau berdoa hanya memuaskan untuk hawa nafsu. Ya, makanya nggak dapat apa-apa kata firman Tuhan sekalipun berdoa. Kemudian yang ketiga, saudara, penyembahan anak lembu emas. Wah, iya nu paling parah. Ya. Orang Israel baru keluar dari Mesir, saudara, dibebaskan, ya, lewat ke Laut Merah, kemudian orang Mesir dikubur hidup-hidup dengan air. Ya. Nah, kalau saudara melihat kitab Korintus, orang Israel itu waktu lewat Laut Merah ini, mereka tuh dibaptis massal. Nah, dibaptis massal itu ada keterangannya kitab Korintus, mereka dibaptis itu waktu orang Israel itu dibaptis, ya, menuju tanah perjanjian. Waktu anak lembu emas itu sampai Musa, saudara, itu marah banget, ya, sampai batu pamere Tuhan, ya. Musa itu kan disebut nanti kita baca ya, dia itu orang yang lembut hati, tapi eta ku ambek ku orang Israel mah teu kuat, saudara. Siapa di sini yang teu kuat ku salaki, saudara? Ya ampun, salaki urang mah geus teu kuat. Tapi ada salaki ge, urang ku istri urang mah teu kuat ya. Aduh, mun geus ngomel. Ya, misalkan seperti itu. Tapi saya ingin ngomong, saudara, suami istri, apapun yang terjadi, apa saudara? Dalam hidupku ini, ku berkata
Tuhan Yesus baik. Itulah orang Israel, ya. Nah, saudara, kalau kita melihat tentang orang Israel ini, apa kesimpulan saudara tentang orang Israel? Bagaimana kesimpulan saudara tentang orang Israel? Ada yang bisa menyumbang satu ide, ya? Nanti beberapa orang. Apa yang saudara pikir tentang orang Israel? Apa? Bagaimana saudara? Bebal. Apalagi? Tidak tahu terima kasih. Ya. Terus apa lagi? Iya teh jawaban tadi teh langsung untuk sebagian orang asa kena kasorangannya. Saudara tidak tahu berterima kasih. Oh, eta masalah urang tidak tahu berterima kasih. Berarti kita tunggu nanti poin berikutnya ya, sampai juga akhirnya kepada saudara ya. Tidak tahu berterima kasih, bebal teh apa saudara? Bebal teh apa? Kalau diterjemahin lain bebal teh apa? Bedegong. Kira-kira yang bedegong itu orang Israel atau kita juga suka bedegong? Bedegong teh hese di bejaan. Siapa di sini yang hese di bejaan? Diajakan doa, tetap eta doa keneh saudara. Kan eta naon ngaranna? Nya bager eta mah nya, bager. No penting tetap mere persembahan. Salah saudara itu. Saudara tidak bisa ditukarkan hubungan dekat dengan Tuhan dengan persembahan saudara, nggak bisa. Dengan perpuluhan saudara nggak bisa. Kedekatan itu lebih penting dari apa yang saudara berikan. Saudara, relasi Tuhan. Kenapa Tuhan datang ke dunia yang menyelamatkan kita? Yang pertama dia lakukan bukan menyatakan hukum. Yang pertama dia lakukan adalah mendamaikan kita dengan Allah melalui karya salib. Kenapa enggak dulu disebut kesalahan? Dengan cara apa Tuhan mendamaikan kita? Dengan cara tidak memperhitungkan kesalahan kita. Jadi poin yang pertama yang dilakukan Tuhan itu mendamaikan dengan darahnya yang mahal itu. Supaya kita jadi ada relasi lagi dengan Tuhan. Ketika kita ada relasi tambah dekat, disitulah saudara, saya ingin mengatakan saudara, jangankan perpuluhan, jangankan persembahan, seluruh hidup kita kasih sama Tuhan. Ya. Jadi saudara kalau ditanya lagi bagaimana kesimpulan saudara tentang bangsa Israel? Yaitu tadi tidak tahu berterima kasih, suka bersungut-sungut, bebal, susah diomongin. Ya. Nah, kalau saudara mau jujur, kita tuh nggak jauh dengan orang Israel, saudara. Ya. Makanya kata firman Tuhan, Matius pasal 7 ayat 1 dan beberapa kali diulangi, jangan menghakimi. Dengan penghakiman yang sama, kamu akan dihakimi. Artinya kalau saudara menghakimi saya menghakimi saudara. Ketika saudara dihakimi, saudara juga nggak akan lolos sama dengan saya tidak akan lolos. Penghakiman adalah hakku kata Tuhan. Ya, kita tuh bagian kita sebagai anggota tubuh Kristus yang sudah diselamatkan, mengasihi, mendorong orang untuk berbuat baik, mengingatkan supaya dia tetap setia kepada Tuhan, mengingatkan supaya dia tetap beribadah dengan setia dan hal-hal lain yang bernilai baik sebagai orang-orang yang akan sama-sama ke surga. Ya. Teruskan lagi. Puji Tuhan, Musa diberikan hati yang mengasihi umat Israel. Ya, jadi Musa itu kan mimpin umat Israel jika gitu yang tadi itu saudara ya, berdegong, tidak tahu berterima kasih dan seterusnya ya. Kemudian betapapun emosinya dan putus asanya, kalau kita lihat bilangan 11, 13, 15, bilangan 12 ayat 3, dia menjadi pengantara bagi Israel. Saudara perhatikan ayat ini yang kita baca sini, bilangan 11 ayat 13. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Nah, ieu minta daging soal dahareun eta ya. Mana hayang daging? Saudara jangan hidup untuk makan loh ya. Hidup untuk makan tuh agendanya cuma satu, neangan dahareun ya. Sebab mereka menangis kepadaku, maksudnya menangis kepada Musa dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Kan liur saudara ya. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Nih Musa saudara saat memimpin itu dia berkata, orang sorangan.
Ya. Kadang-kadang mungkin pria-pria nih, para pemimpin keluarga mungkin ngerasa, aduh, anak gak ngerti, istri juga gak ngerti seorang diri, saudara. Ya. Tapi saya ingin kasih tahu penghiburan melalui ayat ini, Musa ngerasain kayak gitu sendiri, saudara. Loba, ayah Harun, ayah Miriam, ya. Ada tua-tua Israel, tapi ada satu saat gak bisa, dia ngerasa sendiri, saudara. Para ibu-ibu juga mungkin gitu. Aduh, suami orang teu ngarti, budak teu ngarti, ya. Hanya sendiri. Ya. Ini Musa itu dekatnya terlalu berat bagiku. Ya. Kalau saudara mau tanggung sendiri, ini terlalu berat, saudara. Mau kuat. Ya. Nah, kemudian Musa tungtungna ngomong gitu, saudara, ayat 15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jadi meureun Musa ge enggak punya ide bunuh diri, saudara. Minta dipaehan ku Tuhan. Ya. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Ini jelas kata firman Tuhan. Berat, saudara. Ya. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Ini Musa ini ngomong soal kasih karunia, bukan ngomong beda dengan yang tadi pasal 33 itu ya. Keluaran pasal 33 dan 34. Dia ngomong soal kasih karunia itu ngomong gini, Tuhan, saya mah kalau itu paehan saya lah daripada pusing gitu mah. Siapa di sini saudara yang pernah hidupnya kayak Musa gini? Berat-berat teuing mah kayeun maot we kieu mah carana. Musa pernah ngalamin, saudara. Musa itu pemimpin besar, ratusan ribu dia pimpin. Itu yang dipimpinnya kayak gitu lagi, tidak tahu berterima kasih, bersungut-sungut, bebal. Ya. Saudara, padahal Musa ini menurut Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Nah, kalau kita cerita lembut hati ya, Musa jeung urang pasti urang moal jauh, saudara. Ya. Itu Musa itu luar biasa ya. Dan Musa itu meninggal pada usia 120 tahun. Jadi 40 tahun dia dididik dalam pendidikan Mesir, kemudian dia melarikan diri 40 tahun sebagai gembala, kemudian gembala domba ya, kemudian dipanggil oleh Tuhan menggembalakan 40 tahun menggembalakan orang Israel. Yang sama-sama dipanggil sebagai gembala itu juga Daud ya. Daud memang tidak menggembala sebanyak Musa ya. Dan kemudian Tuhan sendiri mendefinisikan dirinya, aku adalah gembala yang baik. Jadi kalau gembala itu ya kita domba-dombanya ya. Jadi saudara, pada waktu itu Musa tuh begitu lembut hati, kuat saudara, Musa juga ya. Sebab itu kalau saudara dan saya tidak bersandar kepada Tuhan di tengah keadaan yang seperti ini, gak akan ada yang kuat. Gak kuat saudara, gak akan kuat ya. Kita tuh bukan hanya menghadapi orang lain, menghadapi diri sendiri juga saudara. Ego sendiri. Bukan hanya menghadapi orang lain. Kalau kita tidak ditolong, Tuhan tidak berjalan bersama dengan kita gak kuat. Kita teruskan saudara. Nah, di masa yang lalu orang Israel itu punya pengantara itu Musa. Jadi pada waktu itu Tuhan di dalam kemarahannya itu, dalam proses-proses perjalanan ini, Tuhan pernah ngomong gini sama Musa, Musa minggir ya, aku akan habiskan dina orang Israel ini ya. Tapi saudara, ini lembutnya hati Musa. Makanya saudara, saya harap bukan hanya pemimpin yang punya hati lembut, jemaat juga punya hati lembut. Kita sama-sama punya kelemahan. Jangan hakimi pemimpin dengan prinsip sendiri. Dan pemimpin juga mengasihi yang dipimpinnya. Waktu Tuhan berkata, aku akan habiskan orang Israel ini, aku akan mulai dari kamu. Kalau dia cari nama, wah dia senang. Jadi keluarga pertama itu bukan dari Adam dan Hawa, itu mulai dari dia. Dari keluarga Musa ini.
Tetapi itu Musa bersyafaat kepada Tuhan. Dia minta supaya itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Dia berkata, Tuhan, bagaimana kalau bangsa-bangsa lain mengatakan gini, Allahnya Israel itu mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Kemudian udah di tengah jalan gak sanggup meredahar saudara, maka dibunuhnya katanya semua orang itu. Gimana orang menyebutkan tentang Tuhan katanya, Tuhan Israel ini. Dan kemudian Allah itu berkata, jadi Tuhan tidak akan membinasakan orang Israel. Tapi saya ingin memberitahu ada catatan Alkitab, 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir, tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian termasuk Musa. Musa tuh waktu detik-detik terakhir menjelang mendekati tanah perjanjian, saudara, dia waktu itu bukan minta mati, tapi dia pukul batu. Tuhan ngomong sama Musa, ngomong sama batu supaya batu mengeluarkan air. Tapi Musa teh geus ambek pisan, saudara. Lamun bahasa Sunda mah ambek kabagung ya. Eta mah diteungeul eta teh. Apa namanya? Batunya keluar, airnya keluar. Ya. Kamu pikir saya ini harus ngeluarin air? Dasar kamu tuh bangsa apa? Kemudian pukul saudara. Ya. Kemudian keluar air. Kemudian bangsa Israel mah masa bodoh ting Musa adek amak adek kumaha, nu penting urang mah minum. Nah, kadang-kadang saudara yang dipimpin teh begitu saudara. Dan kemudian Tuhan ngomong setelah itu, kamu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Waktu di detik-detik terakhir waktu Musa mau menjelang dipanggil oleh Tuhan, bukan dibunuh ya, tapi mau dipanggil oleh Tuhan 120 tahun dia, jadi 40 tahun dia melayani orang Israel ini. Kemudian saudara dia hanya diberi kesempatan untuk melihat tanah perjanjian, tapi tidak boleh masuk. Waktu dia ngomong lagi minta sama Tuhan, Tuhan bilang begini, udah jangan bicarakan itu lagi, pokoknya gak boleh aja. Sekarang kamu boleh lihat dan setelah itu kamu kembali. Dan saudara jangan berpikir bahwa Musa itu murtad gitu ya, atau Musa itu tidak ke sorga. Saudara waktu Yesus mengalami transfigurasi, saudara dikatakan di sana yang bertemu dengan Yesus itu adalah Musa dan Elia. Ya. Jadi saudara dia tidak masuk Yerusalem baru, tetapi dia masuk surga langsung. Saudara. Ya. Jadi itulah Musa. Ya. Musa itu begitu lembut hatinya, ketika yang dipimpinnya akan dibinasakan, dia bersyafaat untuk yang dipimpinnya itu supaya jangan dibunuh oleh Tuhan. Teruskan lagi saudara. Di masa kini kita memiliki pengantara yang agung, ya. Jadi ini yang luar biasa yang kita tadi udah baca, ya, pengantara yang agung, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 17 tadi kita udah baca bahwa Taurat itu diberikan atau datang oleh Musa, tetapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 1, 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Satu pengantaranya, bukan Ibu Maria, ya, tapi Yesus. Ya. Dikatakan di sini anak-anakku. Ini kalau saudara perhatikan ada 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu bunyinya begini. Apabila kamu mengaku dosamu, ya, kamu akan diampuni, ya, dari segala dosamu, bahkan dibebaskan, dilepaskan dari segala kejahatan. Nah, tapi ayat itu bukan dicatat untuk supaya orang terus berbuat dosa, karena mudahnya minta ampun. Gampang kayak minta ampun we. Gampang minta ampun. Sok we saudara. Hutang teu mayar, akhir-akhirna saudara ditutup ta jalan sorangan ku sorangan. Ya, itu berakibat saudara kalau dosa itu tetap dijalankan. Kita minta ampun pasti diampuni. Tapi antar sesama kita enggak bisa begitu saudara. Ya. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 9 itu bukan legalisir untuk supaya kita tetap berbuat dosa dan minta ampun. Karena di 1 Yohanes 1 ayat 2 ayat 1 ini, anak-anakku hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi walaupun ada ayat kalau kamu minta ampun diampuni, kita tuh diajak oleh Tuhan tuh jangan berbuat dosa.
Jangan kita berpikir dah gampang tinggal minta ampun. Bohong ngangkat minta ampun, bohong minta ampun. Habit saudara, kalau udah jadi habit itu berbohong itu memang harus diperjuangkan untuk habit yang lain, yaitu tidak berbohong. Ya. Di sini sekali lagi pengantara itu jauh di atas Musa, dia adalah pengantara agung. Kalau Musa itu sampai dia putus asa seperti yang tadi dikatakan dia mau mati, saudara, Yesus juga pernah berkata, aku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tapi bukan karena kelakuan orang-orang itu saudara, tetapi karena dosa yang harus ditanggung, dosa seluruh umat manusia yang harus ditanggung. Sebab itu dia berdoa, kalau bisa ya Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Itu permintaan Yesus kepada Bapa. Tetapi kalau Bapa mengabulkan permohonan Yesus itu, kita semua nggak ada yang selamat saudara. Ya. Tetapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata, bukan kehendakku ya Bapa, tetapi kehendakmu yang jadi. Kehendakmu yang jadi. Dan ketika Bapa berkata, aku mau kamu meminum cawan murka Allah itu, untuk supaya manusia diselamatkan. Dan ketika dia sudah ada di atas kayu salib, ada dua kata yang penting saudara, ada dua kalimat yang diucapkan yang penting bagi kita. Tuhan berkata, ampunilah mereka ya Tuhan. Ketika Tuhan bicara soal ampunilah mereka, bukan hanya orang-orang Yahudi yang menyalibkan dia, bukan hanya orang-orang Romawi yang menyiksa dia. Waktu dia berkata ampunilah mereka, itu termasuk dosa saudara dan dosa saya. Sama dengan Musa, dia gak kepengen umatnya ini dibinasakan oleh Tuhan. Bapa juga tidak ingin membinasakan kita, tetapi ingin menyelamatkan kita. Saya sadar betul tidak semua orang mau selamat saudara. Ada banyak orang kekeh pada pendiriannya sendiri. Ya, Tuhan kan tidak maksa. Ya, sebab itu perlu kita mendoakan suami, istri, anak, teman kita yang berkeras hati, minta supaya Tuhan mengaruniakan hati yang mau berharap kepada Tuhan, hati yang mau berserah kepada Tuhan, sehingga mereka diselamatkan seperti kita. Saudara, kita teruskan lagi. Kita kembali kepada kisah tadi tentang Musa tadi. Tuhan mau berjalan bersama bangsa Israel karena kasih karunia. Saya khusus mengajak saudara merenungkan Keluaran 33 ayat 1 sampai 6. Apakah keputusan Tuhan terhadap bangsa Israel yang tadi yang bebal, yang tidak tahu berterima kasih, yang bersungut-sungut ini? Keluaran 33 ayat 1 demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Tuhan berjanji, ya, dengan sepenuh hati dia janji bahwa dia itu akan memenuhi apa yang dia janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi ini yang gak mau jalan itu bukannya orang Israel saudara, tapi Tuhan yang mengundurkan diri. Kenapa Tuhan gak mau jalan dengan orang Israel? Kalau aku jalan dengan kamu, kamu mati semua, ya. Makanya saudara, kalau kita mencoba menilai orang lain berdasarkan kebenaran kita, saya ingin ngomong saudara juga akan dinilai dengan cara yang sama. Saudara jangan kecil hati atau jangan marah kalau saudara dinilai dengan penghakiman yang saudara lakukan, ya. Kita tuh banyak mengekspos kesalahan orang lain, tapi begiliran kesalahan kita sendiri kita nggak mau diekspos saudara. Ya nggak lah ngan gitu wae. Tapi kenapa kesalahan orang lain yang kecil dibesar-besarkan? Nah, tapi saudara, kalau Tuhan itu berjalan bersama dengan kita tanpa Yesus Kristus, habis kita. Ya. Saudara, kata firman Tuhan gini, kalau kamu tahu yang baik
tapi kamu tidak melaksanakan, maka kamu sudah berbuat dosa. Yakobus mengatakan. Saya tanya saudara, kalau datang ibadah nggak terlambat dengan terlambat, baik mana? Baik mana? Baik terlambat atau baik tidak terlambat? Tidak terlambat. Dilakukan nggak? Begitu saudara tidak lakukan, berdosa saudara. Itu kata Yakobus. Saudara bersungut-sungut dengan tidak bersungut-sungut, bagus mana? Baik mana? Baik tidak bersungut-sungut. Begitu saudara bersungut-sungut, saudara udah ngomong sendiri kan, baik tidak bersungut-sungut. Bersungut-sungut, dosa saudara. Tapi aneh, banyak orang bersungut-sungut nggak ngerasa merasa benar gitu. Bohong Anda si eta kieu kayak benar gitu. Padahal ada firman Tuhan, saudara sendiri mendefinisikan bersungut-sungut tidak baik. Jadi kalau misalkan dosa itu bukan lagi pada hukum Taurat, pada ini aja satu ayat ini, tahu yang baik tapi tidak melakukan. Kalau ada orang misalkan jahat sama saudara, kata firman Tuhan, saya tanya kepada orang yang jahat kepada saudara itu, yang baik itu dibalas atau didoakan atau dinasehati? Dibalas. Setuju dibalas? Tajong. Kalau ditajong sama kita diapain? Tajong deui ya. Bahkan ada orang Kristen ngomongnya gini, saudara. Urang maka batur, lamun batur bager ka urang lebih bager ka batur. Tapi lamun batur jahat ka urang bisa lebih jahat kepada teteh lain orang Kristen, saudara. Masa orang Kristen prinsipnya begitu? Kata Tuhan, doakan orang yang berbuat jahat. Doakan orang yang menganiaya kamu. Lah, mana ada prinsip Kristen di ayat firman Tuhan kalau orang jahat kepada kita kemudian kita berbuat lebih jahat? Prinsip apa itu, saudara? Tapi aneh, saudara, ada orang ngomong seperti ini tuh bari ciga awak gede teh, saudara. Orang bisa lebih jahat deui. Cek Tuhan teh. Orang bisa lebih jahat deui ka maneh. Ya, amun Tuhan ngomong gitu kumaha? Untungnya Tuhan mah begini, saudara. Aku berbuat baik kepada orang yang tahu berterima kasih. Aku juga berbuat baik kepada orang yang tahu berterima kasih, tentu saja. Aku berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, juga berbuat baik kepada orang yang baik. Itu Tuhan. Kalau jahat dibalas jahat lagi mah satu sama, saudara, ya. Nggak ada kesaksiannya. Teruskan lagi, saudara. Jadi waktu itu kata Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengah kamu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Jadi Tuhan yang mundur. Ya. Kita teruskan. Dialog ini adalah dari pihak Tuhan. Sekarang apa yang dikatakan oleh Musa ya? Tuhan mau berjalan bersama bangsa Israel akan kasih karunia-Nya. Jadi Keluaran 33 tetap ayatnya 1-6, tetapi kita akan baca ayat 4-6. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, saudara perhatikan ya, ketika orang Israel mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Demikian orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Satu, jadi apa yang mengerikan buat orang Israel itu apa, saudara? Ada yang bisa jawab nggak dari ayat yang tadi apa? Kan gini, saya nggak akan jalan sama kamu lagi, karena kalau saya jalan sama kamu bisa binasa semua. Ya. Mana yang mengerikannya, mana, saudara? Mana yang mengerikannya? Kalau mengerikan kan gini ya, aku akan binasakan, nah itu baru mengerikan kan. Justru ini Tuhan tuh mundur, dia tidak akan lagi jalan bersama dengan orang Israel supaya kamu jangan binasa. Di mana mengerikannya, saudara? Bukan. Nah, saudara perhatikan nih, mengerikannya adalah hidup tanpa disertai oleh Tuhan. Perjalanan hidup tanpa disertai oleh Tuhan itu mengerikan, saudara. Sementara musuh itu membinasakan kita dengan serius. Saudara bisa duduk-duduk di sini dan seterusnya. Kita nggak tahu ancaman-ancaman yang akan datang ketika kita keluar dari tempat ini.
melemahkan iman kita, menyebabkan kita sakit, menyebabkan kita kecewa, menyebabkan kita frustasi dengan berbagai persoalan yang bisa timbul dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak bersiaga dan kalau kita tidak cukup siaga, saudara, kita jatuh. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan menyertai kita. Kadang saudara, saya sendiri pernah begini, udahlah mau ke gereja deui. Bapak Gembala Sidang juga kan pernah menceritakan, geus lah pelayanan balai kungkul, gitu kira-kira saudara ya, udah nggak mau lagi. Tapi saudara, minggu depan 2 minggunya lagi, saya di gereja deui. Saudara, kenapa? Itu karena penyertaan Tuhan. Kita ngomong udah nggak mau ikut Tuhan lagi, ya, tapi Tuhan menuntun kita. Teruskan lagi saudara. Apa permintaan Musa? Keluaran 33 ayat 11 sampai 33, tapi tadi saya tidak akan baca semua, saya akan baca mulai ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Wah, ini saudara, kalau saudara berdoa bisa kayak gini ya, luar biasa ya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Tidak kau namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia itu di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi Musa ngomong begini saudara, kalau aku dapat kasih karunia di hadapanmu, yang pertama dikatakan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Saudara, Alkitab kita Kejadian sampai Wahyu itu pemberitahuan bagaimana kita jalan kemana. Ya, jadi saudara belajarlah apa yang ada tertulis ini secara spesifik. Mungkin ada hal yang khusus Tuhan akan bicara sama saudara. Tetapi hal-hal yang umum sudah ada di dalam Alkitab. Ya, jadi saudara jangan nunggu lama-lama Tuhan mau berfirman kepada saudara, baca aja yang sudah ada di Alkitab itu. Ya, jadi beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Jadi kalau orang dapat kasih karunia tuh bukan berpikir berbuat dosa juga nggak apa-apa, enggak, dia tuh berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan. Ya. Kemudian sehingga aku mengenal engkau. Nah, dia juga pengen mengenal Tuhan dalam kasih karunia. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan. Nah, ini komitmen Musa. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatku ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Saudara-saudara, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa di muka bumi. Jadi saudara, Musa tuh gak mau Tuhan, kalau gak jalan sama Tuhan mah gak mau. Biar kaya, biar sukses, kalau gak ada Tuhan saya gak mau. Saya mau sama Tuhan ya. Apalagi kalau sama Tuhan kaya, sukses, berhasil, lebih-lebih lagi tentu saudara ya. Jadi saudara, ditinggalkan oleh Tuhan menurut umat Israel itu sangat mengerikan. Saya ingin ingatkan pada saudara, banyak saudara ngerasa gak ada Tuhan juga gak apa-apa ya. Di dalam keseharian kita ada satu orang berkata, kita tuh berusaha supaya tidak menyinggung teman kita, tidak menyinggung sahabat-sahabat kita. Tapi sayang sekali banyak orang selalu menyinggung Tuhan. Tapi dia merasa gak apa-apa saudara, karena Tuhan tuh gak marah gitu kayaknya sama saudara ya. Saudara, saya ingin ngasih tahu ya, ada satu raja, seingat saya Yosafat. Yosafat ini saudara kerjasama sama Ahab untuk berperang. Waktu Yosafat pulang ditegur sama Tuhan, kok kamu kerjasama dengan orang yang membenci aku ya. Karena Yosafat dari satu sisi waktu mau perang dia tanya,
apakah berperang atau enggak, tapi sebelumnya, sebelum langkah itu, mestinya dia bertanya kepada Tuhan, layakkah aku bekerja sama dengan Ahab? Harusnya begitu, saudara. Ya. Tetapi begitu dia udah kerja sama, baru minta Tuhan tolong. Ya. Dan Tuhan menegur. Ya. Bagaimana kita disekutukan dengan gelap dengan terang, bisa mencapai satu tujuan. Karena itu suami istri juga harus terang dengan terang, supaya keterang Tuhan itu nyata di keluarga itu. Teruskan lagi. Kita lihat jawaban Tuhan. Tuhan mau berjalan bersama bangsa Israel karena kasih karunia. Apa permintaan Musa kepada Tuhan untuk dirinya dan bangsa Israel? Ditulis Keluaran 34 ayat 9, tadi udah ada di pasal 33, sekarang 34. Serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan tuh kalau soal cerita berjalan di tengah-tengah kami, Tuhan tuh rindu gitu saudara. Ya. Tuhan di tengah umat itu rindu. Waktu Tuhan bikin kemah sembayang, ya, waktu disuruh Musa untuk bikin kemah sembayang itu bukan ini umat Israel, saya mah misah di sana. Orang Israel kasabeleun wungkul, ya. Misah enggak. Tuhan tuh bilang gini, simpen kemah itu ditempatkan di tengah-tengah umat Israel. Jadi umat Israel itu berkeliling di sana dan Tuhan mau. Siapa yang mau? Tuhan yang mau, saudara. Tuhan yang mau. Di tempatku aku berada supaya kamu pun berada. Itu Tuhan mau gitu. Tapi kita ya itu yang tadi saya bilang. Tuhan mau jalan sama kita nggak mau. Ribet lah jalan sama Tuhan mah. Sering ditegur, ya aku udah bertobat hari ditegur mas saudara. Jadi bukan ribet. Ya, karena ditinggalkan Tuhan teh, aduh saudara mengerikan pas, mengerikan saudara. Nggak ada pengharapan di luar Tuhan itu. Kita teruskan. Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah kami. Sekalipun, saudara perhatikan, sekalipun ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Dan Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permintaan. Firman Tuhan di bagian akhir saudara ada antikris. Antikris itu bukan orang yang agama lain. Saudara bisa lihat di dalam 1 Yohanes, mereka termasuk di antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk di antara kita. Nyanyi bisa diikutin, mendengarkan firman Tuhan, naon hesena. Berkhotbah juga bisa dipelajari. Main musik di gereja bisa dipelajari. Tetapi ada satu pertanyaan, apakah saudara dan saya sungguh-sungguh termasuk di dalam kerajaan Allah? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, saudara. Teruskan lagi. Tuhan mau berjalan bersama bangsa Israel karena kasih karunia-Nya. Lalu apa keputusan Tuhan? Nah, saya ada sedikit terlewat ini sebelum masuk ke poin ini. Musa itu berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, ayo dong berjalan bersama kami lagi. Saya akan nasihati bangsa Israel supaya ulah kitu-kitu deui. Biasanya gitu ya saudara ya. Ada karyawan saudara udah di SP, SP-nya tuh SP seberapa? SP 3 kali 10 saudara, jadi nggak 10 kali nggak ambil keluar saudara, janji dia, bos saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Siapa di sini yang pernah janji kepada Tuhan tidak akan berdosa lagi? Ada yang janji beri cerik saudara, Tuhan saya janji Tuhan tidak akan mengulangi lagi. Siapa yang pernah janji kayak gitu? Selain saya pernah berjanji. Selain saya siapa lagi? Ada yang pernah janji gitu nggak sama Tuhan? Saya tidak akan mengulangi lagi Tuhan. Isuk pageto teh apa yang terjadi saudara? Isuk pageto apalagi yang terjadi? Ya doa deui kitu deui, saya berjanji Tuhan, saya berjanji. Saudara, ingat saya ingin ngasih tahu sama Tuhan.
Daripada saudara berjanji dan saudara tidak bisa menepatinya, kata firman Tuhan, lebih baik kamu tidak bernasar daripada bernasar dan tidak menepatinya. Karena aku ingat nasar kamu itu. Dan kalau nasar itu tidak dibayar, Tuhan akan tagih terus. Nah, lebih baik mah datang kepada Tuhan. Seperti pemungut cukai itu. Ketika ada di bait Allah bersama dengan orang Farisi, dia berkata begini, Tuhan, aku orang berdosa Tuhan. Aku dosa Tuhan, aku orang berdosa. Nah, gitu. Dia tidak menghakimi orang Farisi, saudara, tapi orang Farisi menghakimi pemungut cukai ini. Dan kata firman Tuhan, siapa yang pulang dibenarkan? Orang ini yang pulang dibenarkan. Yang situ, yang satunya itu tidak. Sekalipun puasa, sekalipun hafal hukum Taurat, orang itu pulang tidak dibenarkan. Kata firman Tuhan, kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena pengorbanan Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau saudara mau hidup memahami kasih karunia Tuhan, pahamilah betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita sehingga Dia mengampuni dosa kita. Setelah kita paham itu, kita bisa memperlakukan saudara seiman kita dengan baik. Waktu saudara seiman kita salah, kita berpikir gini, tihe lagi orang cia gitu. Tidak mudah bisa berubah teh, perlu waktu. Saya support dia, saya doakan dia. Penjara, hukuman bisa mengubah orang, tidak bisa mengubah. Kasih Yesus yang bisa mengubah orang. Dan kasih Yesus itu ada di dalam kita, di dalam saudara. Kasih Yesus itu mengalir, menyebabkan orang lain diubahkan hidupnya. Karena kasih Tuhan. Lalu ia berfirman, nah ini jawaban Tuhan. Lalu aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Aku sendiri akan membimbing engkau. Kamu teh bimbingan keneh, ya, aku akan bimbing. Musa berkata, Tuhan, ini orang bangsa itu tegar tengkuk. Tapi Tuhan berkata, aku sendiri akan membimbing. Asalnya kan malaikat yang mau disuruh ya, tapi Musa nggak mau. Ya. Mungkin kalau sebagian orang di antara kita bisa berpikir, ya terserahlah ya Tuhan menyertai atau Tuhan menyertai, yang penting dagang hasil we halus we. Ya. Makanya katanya begini, saudara, ada orang-orang suka berpikir gini, edek setan, edek dukun, edek naon, penting usaha orang berhasil, kurang disembah. Kalau dia belum bertobat seperti begitu, saudara. Dan tapi banyak juga masih orang sudah beribadah kepada Tuhan, tapi juga masih tetap menggunakan hal yang seperti itu. Ya. Orang pinter karena kita ngerasa kurang pinter. Ya. Kata firman Tuhan, orang bijaksana itu akan berserah, bersandar kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan itu akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan ya aku mengenal engkau. Wah, luar biasa sekali. Ya, ini penghiburan buat kita. Sekali lagi saudara, hidup kita jangan disia-siakan. Darah Yesus yang telah ditumpahkan bagi kita jangan disia-siakan. Perhatikan itu dengan baik dan hiduplah benar di hadapan Tuhan. Kita teruskan saudara, sedikit lagi. Pertanyaan yang tadi saya sudah tanyakan kepada saudara. Apakah saudara sebagai umat Tuhan mau berjalan bersama dengan Tuhan? Mau gak saudara? Kalau Tuhannya berkata seperti tadi, ya, Dia mau tinggalkan kita karena hidup kita itu tegar tengkuk. Sekarang kalau di dalam Tuhan Yesus kita tahu Tuhan menyertai kita. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Itu kata Tuhan. Artinya kita tetap akan disertai. Tapi ada pertanyaan, mau gak saudara sebagai umat Tuhan mau berjalan dengan saudara? Mau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertanyaan berikutnya, pertanyaan, mengapa Tuhan mau berjalan bersama kita? Mengapa saudara Tuhan mau berjalan dengan kita? Kalau saudara berjalan, kan saya udah janji sama Tuhan gak akan berdosa lagi. Saudara, minggu haru kayak kecerik saudara. Aduh, jatuh deui ya, seperti gitu. Ya kita tuh memang
ada jatuh bangunnya. Tapi jangan sering-sering jatuh, saudara. Ya, kita kurang waspada, jatuh, saudara. Tapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita. Bukan karena kita memenuhi syarat untuk kita bisa berjalan dengan Tuhan, tapi karena Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Siapa yang menjauhkan kita menerima kasih karunia? Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Bukan persembahanmu, bukan ke gerejamu, bukan baca Alkitabmu, bukan berdoamu, tapi Yesus Kristus. Dan kemudian kita mau menikmati kasih karunia ini secara sepenuhnya. Baca Alkitab, berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Mari kita akan menutup dengan satu pujian. Bila engkau tak bersertaku, minta tolong teman-teman yang tadi main pujian ya. Ini nyanyian ini diambil dari ayat yang tadi ya. Pertanyaan sebelum kita berdoa, maukah saudara berjalan bersama dengan Tuhan? Kita pernah disakiti oleh mertua kita, kita pernah disakiti mungkin oleh menantu kita, kita pernah disakiti oleh anak kita sendiri, kita pernah disakiti oleh kakak kita, oleh adik kita, kita pernah kecewa kepada kawan dekat kita. Sampai satu saat, saudara, saya tidak akan mau lagi berjalan bersama dengan dia. Yesus berjalan dengan saudara. Berapa kali saudara mengecewakan dia? Berapa kali kita berbohong kepadanya? Berapa kali kita mengucapkan kata-kata manis yang tidak ada buktinya kepada Tuhan kita?
Ada satu pertanyaan. Bersediakah Tuhan berjalan bersama dengan aku yang seperti itu? Kalau orang Israel tidak tahu berterima kasih, kami ini juga Tuhan. Kalau orang Israel tegar tengkuk, kami ini juga Tuhan. Tuhan Yesus, berjalanlah bersama dengan kami di dalam kasih karunia. Bersedia jalanlah bersama dengan kami Tuhan. Ampuni kami telah menyangkal Engkau. Tuhan Yesus, berjalanlah bersama kami. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah hidup kami, di tengah rumah tangga kami, di tengah usaha kami, supaya kami gak sombong Tuhan, supaya kami gak ngerasa pinter. Banyak orang-orang pinter, jauh lebih pinter dari kami. Banyak orang-orang kaya yang jauh lebih kaya dari kami. Tapi ujungnya tanpa penyertaan Tuhan sia-sia. Tetapi di dalam kesederhanaan kami, dalam keterbatasan kami, Tuhan Yesus, berjalanlah bersama dengan kami. Berjalanlah bersama kami. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mau berjalan dengan kami di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan saudara-saudara, kita bersama-sama akan berdoa penutup oleh Bapak Gembala Sidang. Kita kembali bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama beribadat kepada Tuhan. Sebab itu kita menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Zaman makin hari bukan makin menjadi baik. Dan itu tantangan bagi kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan. Tapi kita tidak berjalan sendiri. Kita bersama-sama dengan Tuhan dan tetap berada dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kita bersyukur buat semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan nyanyikan satu pujian. Kirimlah perjanjian-Mu, kuasa perkataan-Mu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kirimlah perjanjian-Mu, kuasa perkataan-Mu, supaya dunia mengerti. Kirimlah perjanjian-Mu, kirimlah perjanjian-Mu, kuasa perkataan-Mu. Ya dunia mengerti kasih-Mu, kirimlah perjanjian. Saudara sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tidak akan pergi daripada kita dengan begitu saja, tetapi sungguh-sungguh akan tertanam menjadi berkat kekuatan iman bagi kita sekalian. Firman Allah berkuasa. Semua akan digenapi di dalam kehidupan kita kalau kita sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Dan jangan lupa saudara, punya tugas, bukan cuma gembala sidang, punya majelis gereja, tapi seluruh umat Tuhan punya tugas memberitakan firman Tuhan. Ingat, sebelum Tuhan naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, dan itu gereja yang pertama,
Pergilah ke seluruh muka bumi, beritakan Injil kepada sekalian alam. Tidak untuk berdiri mimbar saja, di mana saudara berada, saudara bisa bersaksi kepada orang, ya, dan ceritakan tentang kebenaran firman Allah, dan Tuhan akan memberkati sehingga ada banyak orang percaya kepada Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang hamba sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri tahta anugerah Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami, mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami hari ini. Kami bisa kembali bersama-sama beribadat kepada Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa mohon Tuhan meteraikan semua apa yang sudah kami lakukan dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga semua yang kami lakukan ini tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami, tapi akan membawa kami lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pada pagi ini. Biarlah Tuhan akan tetap memelihara mereka, memberkati mereka, dan mencukupkan juga seluruh kebutuhan hidup mereka. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat yang hadir pada pagi ini. Tuhan juga akan memberkati mereka, dan juga yang tidak sempat hadir karena usia lanjut dan juga karena fisik yang lemah, Tuhan akan tetap memberkati mereka. Tuhan akan tetap memberikan damai sejahtera, sukacita surgawi, pimpinan, pemeliharaan bagi seluruh umat-Mu. Jemaat kami ya Tuhan, pengeda-pengedamu, lindungi senantiasa pada zaman akhir yang penuh dengan kegelapan, penuhi dengan damai sejahtera, sukacita surgawi, sehingga kami bisa menikmati anugerah Allah yang luar biasa. Dan Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan, Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan jemaat kami ya Tuhan. Segala usaha mereka secara lahiriah Tuhan memberkati dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, baik untuk jasmaninya dan rohaninya. Istimewa buat keselamatan jiwanya kami serahkan dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan rumah Tuhan dan mengakhiri ibadah pada pagi ini. Kami tetap berdoa menyerahkan seluruh jemaat kami, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir, khususnya yang sudah dalam usia lanjut. Tuhan akan tetap memelihara mereka, memberkati mereka, sehingga mereka bisa menikmati anugerah, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, sekarang pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekarang, mulai sekarang sampai Tuhan datang. Berikan kepada kami senantiasa penghiburan dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Hamba-Mu sudah berdoa dan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapa terima kasih.